Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Baik Pak. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan atau kita kembangkan pada kegiatan ini? Pandangan saya terhadap kegiatan observasi ini sangat positif. Jadi saya memandang observasi ini sebagai cara saya untuk dapat meningkatkan kualitas diri saya, Pak. Oke, jadi penilaian Ibu itu sangat positif ya Bu, untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri Ibu. Ya. Harapan Ibu apa sih Bu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini Bu? Harapannya tentu saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik, terutama ketika melakukan coaching kepada coach saya. Itu saja Pak. Harapannya agar kedepannya lebih baik lagi. Oke, itu saja Bu dari pra-observasi pada hari ini. Semoga Ibu nanti dalam proses coaching yang akan dilakukan dengan coachingnya bisa berjalan dengan baik. Amin Pak. Terima kasih. Oke Bu, baik saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup nggak sih? Ya. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Zakia. Apa kabarnya ini Bu Tri? Alhamdulillah sehat. Bu Zakia gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Sepertinya tumben ini Ibu mampir ke ruangan saya. Ada apa Bu? Bu Zakia, saya tuh lagi galau banget karena gimana ya, di pembelajaran itu saya kan ngajar kelas 9A sampai 9D. Nah ternyata di kelas 9A itu saya terapkan dengan metode yang sama di kelas 9BCD, tapi kok memberikan hasil yang beda gitu Bu Zakia. Jadi di kelas 9A ini mereka itu kayak ogah-ogahan gitu ngikutin pelajaran matematika, nggak mengumpulkan tugas juga gitu Bu Zakia. Jadi kenapa kita menyajikan pembelajaran sama kok hasilnya berbeda ya? Betul. Apalagi itu notabene di kelas yang seharusnya itu lebih bagus kan kalau kita lihat dari pengkelasan anak-anak itu. Menurut Ibu, asumsi Ibu saja, kenapa ya anak-anak di kelas A ini tidak berhasil dalam materi Ibu? Iya, kenapa ya? Apa mungkin karena kelas 9A ini kurangnya minat, mungkin kurangnya motivasi gitu ya terhadap mata pelajaran matematika yang memang di mindset mereka gitu kan, matematika itu kan susah, matematika itu bikin pusing gitu, mungkin itu ya Bu Zakia ya. Jadi menurut Ibu itu adanya di motivasi dan minat ya? Iya. Memang Bu, menurut saya juga kadang kalau minat itu berpengaruh sekali terhadap kemauan. Dan selanjutnya apa langkah-langkah yang sudah Ibu pikirkan untuk dapat memperbaiki hasil belajar di kelas A ini Bu? Apa ya Bu Zakia ya? Ya mungkin saya sih punya rencana mungkin nanti di sela-sela atau di awal pembelajaran gitu ya, saya selipkan ice breaking gitu kan, supaya anak-anak tuh ya artinya dibikin senang dulu gitu ya dengan dengan suasananya dulu gitu ya, supaya nanti untuk mengikuti pelajaran juga mereka dari bahagia, kemudian nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin itu sih Bu Zakia. Jadi Ibu ini yang saya dapatkan, Ibu berencana untuk mendesain pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu ya Bu, supaya mereka lebih minat lah paling tidak penasaran dengan pelajaran matematika ini. Kemudian ini juga sih mungkin ya Bu Zakia ya, langkah selanjutnya mungkin saya akan lebih kayak melihat kesiapan siswa gitu ya, kesiapan siswa, kemudian dari minatnya, kemudian dari profil belajarnya begitu ya Bu Zakia. Kemudian supaya nantinya pembelajaran itu sesuai dengan minat, kemudian kesiapan siswa, kemudian profilnya juga. Begitu sih Bu Zakia kayaknya rencana saya. Menurut saya rencana Ibu ini sangat patut untuk dicoba, dan saya juga penasaran nanti akan seperti apa ya hasilnya. Kira-kira kapan Ibu akan bisa menerapkan desain pembelajaran baru ini di kelas A Bu? Ya mungkin kalau untuk yang dalam waktu dekat ini mungkin untuk yang ice breaking dulu kali ya Bu Zakia ya, karena kalau untuk yang kayak kesiapan, kemudian melihat minat, kemudian satu lagi melihat profil itu kan butuh waktu ya. Ya itu mungkin kalau untuk yang waktu dekat ice breaking dulu, kemudian untuk yang selanjutnya mungkin sekitar 1 minggu ke depan mungkin ya untuk pelaksanaannya semuanya, begitu Bu Zakia. Jadi bertahap ya Bu, Iya, mulai betul. dari ice breaking, kemudian Betul. dukungannya lagi. Baik, saya sangat tertarik sekali dengan ide Bu Tri hari ini. Dan
semoga nanti Ibu bisa secepatnya menerapkan ide gagasan ini dan kita mungkin bisa berbincang lain waktu ya Bu untuk melihat bagaimana nih hasil dari rencana aksi yang sudah Bu Tri canangkan hari ini. Ya, oke, siap, dan mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu Zakia. Amin. Jadi semangat selalu Bu Ya, Tri. semangat, tetap semangat. Ya. Itu saja mungkin Bu Tri karena waktu kita terbatas ya untuk melakukan sesi coaching hari ini. Terima kasih banyak telah menghubungi saya dan berbagi cerita. Sama-sama Bu Zakia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Tri. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca coaching tadi. Iya, baik Pak. Oke, bagaimana Ibu bisa menilai sendiri performa dalam kompetensi atau kegiatan tadi? Kalau dari penilaian saya sendiri, saya ada di angka 6 mungkin ya Pak. Itu saya menurut penilaian saya, artinya saya sudah sesuai namun belum maksimal dalam melakukan coaching Pak. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Yang membuat saya menilai seperti itu karena saya merasa kalau tahapan-tahapan dari coaching ini sudah saya laksanakan semua kepada coach saya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu? Boleh sekali Pak. Saya mengamati tadi proses coaching yang Ibu laksanakan itu atau Ibu lakukan itu tadi sudah berjalan baik. Ibu melakukan sesuai dengan kriteria penilaian pada proses coaching ini. Tetapi bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil pengamatan atau observasi dari saya? Saya sangat senang karena berarti di situ saya menurut saya sendiri dengan saya menurut orang lain kualitasnya tidak terlalu jauh gitu Pak. Oke Bu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Ada juga ada hal-hal yang perlu dikembangkan dalam proses coaching yang dilaksanakan Ibu dengan Ibu Tri tadi. Ada beberapa nilai kompetensi yang harus dikembangkan. Salah satunya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Sebenarnya kalau sudah merujuk ke standar seharusnya ketiga-tiganya harus ini ya Bu, harus saling terikat atau tercapai. Iya. Bagaimana pendapat Ibu untuk selanjutnya dalam merencanakan tindakan atau rencana Ibu selanjutnya gimana? Kalau tindakan rencana saya berikutnya ketika tadi saya itu kurang dalam pengajuan berbobot, sepertinya saya harus meningkatkan kemampuan saya di dalam mendengarkan aktif dan berpartisipasi penuh Pak, karena kan kadang pengajuan pertanyaan itu berdasarkan hasil pendengaran yang kita lakukan sebelumnya gitu Pak. Bagaimana pendapat Ibu dalam area ini, apa sih yang perlu dikembangkan dalam performa Ibu tadi? Yang perlu saya kembangkan menurut saya terkait dengan pengajuan pertanyaan berbobot. Begitu ya? Iya Pak. Oke Bu, baik, saya sudah sampaikan bagaimana hasil pengamatan tersebut. Ini dalam form supervisi akademik. Oke, sudah saya sampaikan ya Bu. Hasil pengamatan sudah saya catat di form super akademik ini Bu. Itu catatannya. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses coaching tadi? Jadi yang saya dapat dari kegiatan kita hari ini sangat banyak Pak. Kan tadi saya mendapatkan apresiasi, namun saya juga mendapatkan evaluasi. Berarti yang sudah diapresiasi itu artinya harus saya tingkatkan. Kemudian yang dievaluasi tentunya harus saya pikirkan caranya untuk dapat memperbaiki evaluasi itu supaya besok juga evaluasi itu menjadi tidak ada lagi dan berubah menjadi apresiasi Pak. Oke, dengan demikian proses pembelajaran coaching ini bisa menjadi alat ukur kita untuk ke depan lebih baik lagi ya Bu. Iya, Ya. Pak. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bapak.